Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Tifa dari Prodi Statistika. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi bersumber dari suatu filsafat, yaitu proses berpikir secara mendalam. Ideologi menyangkut berbagai aspek kehidupan, seperti pada bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Ideologi yang dilembagakan oleh negara disebut ideologi nasional. Ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila. Dalam ideologi terkandung 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya sistem penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Lalu yang kedua, memuat seperangkat nilai-nilai atau preskripsi. Dan yang ketiga, memuat suatu orientasi, suatu tindakan. Ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan politik nilai-nilai kultural. Lalu yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila tersebut menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Lalu selanjutnya sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan semua golongan masyarakat di Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. Beberapa fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, membentuk identitas atau ciri atau kelompok atau bangsa. Lalu yang kedua, mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketegangan sosial. Dan yang keempat, pembentuk solidaritas atau kebersamaan. Macam-macam ideologi di dunia. Beberapa macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama, liberalisme, komunisme, Pancasila, dan sosialisme. Ideologi liberalisme. Liberalisme berasal dari kata Latin, yaitu liberalis, yang merupakan kata turunan dari kata liber, yang berarti merdeka, bebas, tak terikat, dan tak tergantung. Ideologi ini mementingkan kebebasan perseorangan yang terpantul dalam segala aspek kehidupan. Liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik utama. Selanjutnya, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Sosialisme dalam politik hukum, demokrasi untuk kolektivitas, sosialisme dalam ekonomi, peran negara ada untuk pemerataan. Lalu selanjutnya, ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah paham yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Paham komunis juga menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara. Komunisme dalam politik hukum itu demokrasi yang berkuasa mutlak satu partai politik. Lalu komunisme dalam bidang ekonomi peran negara dominan. Selanjutnya, Pancasila dalam pandangan agama. Sejalannya agama dengan Pancasila, agar pengamalan Pancasila sila pertama dapat berjalan dengan Pancasila, penduduk Indonesia harus mengerti
Pancasila dan agama yang mereka anut atau percaya. Fungsi Pancasila harus jelas terwujud dalam membuat aturan antara umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan agama Islam, sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada awalnya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Namun, dua ormas Islam terbesar saat itu, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang masih ada hingga sekarang, menentang penerapan Piagam Jakarta tersebut karena menyadari bahwa jika penerapan syariat Islam diterapkan secara tidak langsung pasti akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, dan secara fair hal tersebut dapat memojokkan umat beragama lainnya yang dapat memicu disintegrasi negara. Karena itulah detik ini bunyi sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa Pancasila mengakui keberadaan agama lainnya. Pandangan Katolik. Gereja Katolik sangat menerima Pancasila. Contohnya sepak terjang MGR Sugiyopranoto yang terkenal dengan kata-katanya yang membakar semangat umat Katolik Indonesia, yaitu 100% Katolik dan 100% warga Indonesia. Juga apa yang dilakukan tokoh Partai Katolik pada zaman itu, I.J. Kasimoyang menjadi tokoh yang disegani di tanah air. Kalaupun pada akhirnya negara kita berpegang teguh pada ideologi Pancasila, Gereja Katolik pun mendukung dan menerima asas Pancasila sebagai asas tunggal yang memang layak menjadi pegangan dalam kehidupan bernegara. Pancasila dalam pandangan Kristen. Iman Kristen tidak mewajibkan orang-orang Kristen untuk membangun negara Kristen, melainkan mengajarkan umatnya untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun bangsa ini. Iman Kristen dengan Pancasila tidak dapat dicampur adukan karena masing-masing mempunyai falsafah tersendiri. Namun, di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai iman Kristen. Selanjutnya, Pancasila dalam pandangan Buddha. Pancasila adalah kode etik fundamental dari Buddha, rela dilakukan oleh pengikut Buddha Gautama. Istilah ini adalah kebijakan 5 atau 5 aturan atau sila kebijakan. Kaum awam berjanji mengikuti ajaran pada saat yang sama mereka menjadi Buddhis, berlindung dalam 3 permata. Yang pertama dalam Buddha, guru, lalu yang kedua dalam Dharma, ajaran, dan yang ketiga dalam Sangha, yaitu komunitas spiritual. Seperti semua aspek dari ajaran Buddha Dharma, Pancasila dianggap sebagai logika daripada supranatural, berasal dan harus dilakukan secara sukarela dan bukan sebagai paksaan. Baik, sekian, terima kasih.